Antara 1939 dan 1945, Eropa adalah panggung perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua blok militer berhadapan dengan sumber daya yang melampaui konflik apapun sebelumnya. Jerman, bersama dengan sekutunya di Roma dan Tokyo, melancarkan serangan yang dimulai dengan masuknya ke Polandia dan meluas melalui serangan cepat di berbagai front. Pasukan Soviet, Inggris, dan Amerika merespons dari berbagai titik di peta, menandai episode kunci di kota-kota seperti Dunkerque, Stalingrad, dan Berlin. Secara paralel, jutaan orang dianiaya, dipenjara, atau dimusnahkan karena alasan ras, ideologis, atau strategis. Ketika bom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, perang telah meninggalkan jumlah kematian yang tidak terhitung dan benua yang terbagi. Kekuatan militer Jerman hancur, sementara kota-kota menjadi puing-puing dan struktur internal runtuh tanpa perlawanan terorganisir. Tokoh-tokoh yang sebelumnya mendominasi wacana publik tersingkir oleh keheningan mereka yang berusaha bertahan hidup. Bagaimana kejatuhan itu dialami dari dalam? Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para prajurit, komandan, dan teknisi Reich saat segala sesuatu di sekitar mereka berantakan? Permulaan mesin ekonomi Nazi. Pada saat Hitler mengambil alih kekuasaan, rezim tersebut mulai menguraikan model ekonomi yang tidak hanya harus menopang kelangsungan politiknya, tetapi juga ekspansi wilayah di masa depan. Ide tentang ekonomi tertutup didorong oleh negara dan tunduk pada tujuan militer bukanlah konsekuensi dari perang, tetapi kondisi prasyaratnya. Sejak keputusan-keputusan awal, Reich ketiga mengubah pertumbuhan industri menjadi tujuan strategis, memperkuat aliansi dengan perusahaan-perusahaan besar yang akan beradaptasi pada produksi yang hampir seluruhnya berorientasi pada kebutuhan persenjataan. Proses ini tidaklah instan, tetapi direncanakan dengan ketelitian yang melampaui perhitungan ekonomi dan mendekati logika mobilisasi permanen. Titik awalnya adalah Jerman yang dilanda krisis keuangan dan pengangguran massal. Namun, alih-alih memilih kebijakan ortodoks, pemerintah baru melakukan intervensi secara agresif di pasar. Kuncinya adalah menghasilkan peningkatan pengeluaran yang cepat tanpa memiliki cadangan. Untuk mencapai hal ini, mereka merancang sistem utang domestik tersembunyi yang memungkinkan pembiayaan persenjataan kembali tanpa menggunakan pinjaman internasional. Mekanisme ini, yang didasarkan pada surat sanggup bayar yang dikeluarkan oleh entitas yang dekat dengan rezim, berfungsi sebagai jalur kredit paralel dengan kontrol eksternal yang minim. Pembentukan perusahaan MEVO berfungsi justru untuk menyalurkan sumber daya ini ke produksi senjata dan material strategis tanpa muncul sebagai item resmi. Hasilnya adalah pertumbuhan pekerjaan dan produksi yang spektakuler di sektor-sektor tertentu, terutama baja dan kimia, yang menerima subsidi langsung sebagai imbalan untuk menjamin pasokan kepada Wehrmacht. Hubungan dengan konglomerat seperti IG Farben dan Krupp diintensifkan sejak awal. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menandatangani kontrak yang menguntungkan, tetapi juga secara aktif bekerja sama dalam konversi ulang pabrik mereka untuk memasok militer. Negara menetapkan target, mengalokasikan sumber daya, dan menjamin pesanan, sementara perusahaan swasta mempertahankan manajemen internal. Ini adalah aliansi di mana kedua belah pihak menerima subordinasi parsial dengan imbalan manfaat yang terjamin dan proyeksi jangka panjang. Logika di balik ekspansi ini tidak hanya bersifat defensif. Sejak sangat awal, para ahli strategi ekonomi rezim mempertimbangkan perlunya memperluas ruang produktif Jerman di luar perbatasannya. Konsep swasembada tidak menyiratkan isolasi total, tetapi dominasi atas wilayah yang kaya akan bahan mentah penting. Impor dari Amerika Selatan atau Asia Tenggara terbukti tidak stabil, sehingga satu-satunya alternatif adalah mengendalikan zona Eropa terdekat. Ide ini diterjemahkan ke dalam program substitusi impor yang bertujuan mengembangkan sintetis, seperti karet buatan dan bahan bakar yang berasal dari batu bara. Tetapi dalam jangka panjang, tujuannya adalah untuk menguasai sumber daya alam di Eropa Timur, sudah mengantisipasi ekonomi perang yang diperluas di luar peta nasional. Perencanaan distrukturkan dalam beberapa tahap.
Setelah fase pertama stimulus dan rekonstruksi industri, rezim beralih ke perancangan yang disebut Rencana 4 Tahun pada 1936. Inisiatif ini, yang dikoordinasikan langsung oleh Göring, menetapkan tujuan eksplisit untuk swasembada militer, ekspansi produktif, dan pengurangan ketergantungan eksternal. Investasi publik diarahkan dengan presisi bedah ke sektor-sektor yang dianggap vital oleh militer untuk perang skala besar. Ini tidak hanya mencakup persenjataan konvensional, tetapi juga infrastruktur logistik, cadangan logam strategis, dan jaringan transportasi yang dilindungi dari kemungkinan blokade. Rencana 4 tahun benar-benar mengubah peta ekonomi negara. Munculnya kutub industri buatan di wilayah yang sebelumnya agraris, dan terkonsolidasinya kompleks pertambangan dan metalurgi yang merespons langsung prioritas staf umum. Setiap pabrik, setiap jalur kereta api, dan setiap pembangkit listrik mulai terintegrasi ke dalam sistem di mana masa damai bukan lagi tujuan itu sendiri, melainkan fase persiapan. Perang tidak direncanakan sebagai kemungkinan di masa depan, tetapi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari kebutuhan model tersebut. Sementara itu, utang melonjak tanpa kendali yang terlihat. Sistem MEVO terus mengeluarkan surat sanggup bayar, tetapi besarnya kewajiban mulai melampaui kapasitas pembayaran yang sebenarnya. Untuk menghindari krisis keuangan, rezim memaksakan kontrol harga, membekukan upah, dan membatasi pergerakan bebas modal. Ekspor didorong hanya sejauh yang dapat menyediakan mata uang asing yang berguna untuk mengimpor bahan strategis. Sisa perdagangan tunduk pada perjanjian bilateral, di mana Jerman menetapkan persyaratan pertukaran yang menguntungkan, terutama dengan negara-negara di Eropa Tenggara yang segera menjadi satelit ekonomi. Salah satu elemen yang paling mengungkapkan dari periode tersebut adalah cara keputusan militer menentukan struktur ekonomi itu sendiri. Proyeksi konsumsi baja, amunisi, atau bahan bakar tidak didasarkan pada perhitungan pertahanan rasional, melainkan pada model operasional yang mengasumsikan perlunya menyerang terlebih dahulu untuk menghindari keruntuhan keuangan. Artinya, serangan ofensif bukan hanya ambisi politik, tetapi juga jalan keluar struktural terhadap dilema ekonomi yang diciptakan oleh rezim itu sendiri. Akumulasi utang, kelebihan produksi perang, dan kekakuan perdagangan luar negeri menjadikan perampasan sumber daya dengan paksa sebagai satu-satunya cara yang layak. Dengan demikian, dimulainya konflik secara resmi pada 1939 tidak berarti gangguan model ekonomi, tetapi konfirmasinya. Invasi Polandia, dalam istilah keuangan, adalah perpanjangan logis dari program ekonomi yang dirancang bertahun-tahun sebelumnya. Dalam beberapa bulan, industri berat meningkatkan shift kerjanya. Ladang yang diduduki diorganisasi ulang untuk berproduksi sesuai dengan kebutuhan Reich, dan jalur kereta api diadaptasi untuk menyalurkan bahan mentah ke jantung Jerman. Penjarahan ekonomi tidak diimprovisasi atau tidak teratur. Itu menanggapi rencana yang dikembangkan oleh teknisi yang telah mempelajari setiap variabel jauh sebelum pecahnya perang. Secara paralel, militer melipat gandakan tuntutannya. Setiap unit yang dikerahkan harus dilengkapi, diberi makan, dan diangkut dengan persediaan yang diproduksi secara massal di bawah standar efisiensi yang ketat. Ini memaksa percepatan mekanisasi, standarisasi suku cadang, dan pembentukan rantai logistik yang terkoordinasi antara kementerian, perusahaan, dan unit operasional. Model produksi perang menyerap seluruh aparatur negara dan tidak menyisakan ruang untuk kegiatan yang tidak selaras dengan tujuan penaklukan. Bahkan pertanian diorganisasi ulang untuk menjamin pasokan pasukan daripada konsumsi sipil. Untuk mempertahankan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, rezim tersebut beralih ke mekanisme tekanan yang semakin otoriter. Partisipasi perusahaan tidak lagi opsional dan penyimpangan dari rencana dapat dianggap sebagai sabotase. Kuota pengiriman, jatah bahan mentah, dan kontrol atas alokasi tenaga kerja mengubah perusahaan swasta menjadi roda gigi yang tunduk pada mesin mobilisasi total. Dalam struktur itu, modal bergerak dengan bebas hanya sejauh menghormati batas-batas yang ditentukan oleh staf umum dan komite perencanaan. Ketika mencapai 1940, ekonomi Jerman tidak lagi merespons prinsip-prinsip konvensional. Target produktif ditetapkan secara eksklusif,
oleh kriteria militer, dan setiap komponen sistem ekonomi tunduk pada upaya perang. Tidak ada ruang nyata untuk ketidaksetujuan, juga tidak ada ruang untuk spontanitas. Apa yang dimulai sebagai strategi untuk keluar dari krisis telah berubah menjadi struktur kaku yang hanya dapat dipertahankan melalui ekspansi konstan. Dan langkah selanjutnya sudah digariskan di kantor-kantor mereka yang sejak awal telah menyatukan peta ekonomi dengan peta militer. Merek Hitler, bagaimana sebuah perang dijual? Kebangkitan rezim ditopang sejak awal oleh strategi komunikasi yang disengaja dibangun untuk mengubah seorang politisi ekstrim menjadi sosok totemik. Sejak tahun-tahun awal partai, paparan visual pemimpinnya diartikulasikan sebagai kampanye terkoordinasi, di mana setiap gambar, kata, dan gerakan diperhitungkan untuk memperkuat pesan sentral, otoritas yang tak perlu dipertanyakan. Sosok Hitler dipahat menggunakan sumber daya periklanan komersial, menggabungkan teknik modern dengan obsesi yang sangat teliti terhadap kontrol penampilan, dan tidak ada intervensi yang diserahkan pada kebetulan. Retorika yang agresif, keheningan yang berkepanjangan, penekanan yang tiba-tiba, semuanya merespons logika panggung yang tepat. Panggung disiapkan seolah-olah itu adalah teater, di mana sorotan selalu menyinari satu protagonis saja. Materi visual awal yang diedarkan di pers, pamflet, dan mural menghindari menunjukkan pemimpin sebagai politisi tradisional. Ia diproyeksikan dalam posisi tinggi, dengan sudut pandang yang diambil dari bawah atau berjalan di antara massa yang memandangnya dengan devosi. Pengambilan gambar mengulangi skema ikonografi religius, tangan terangkat, tatapan diarahkan ke langit, latar belakang dengan cahaya yang intens atau bendera yang berkibar. Ini bukan tentang menyebarkan ide, tetapi tentang memprovokasi sensasi. Pembangunan mitos pribadi adalah bagian integral dari struktur kekuasaan. Hitler tidak disajikan sebagai seorang pria di antara yang lain, tetapi sebagai simbol itu sendiri, pembawa takdir. Desain acara publik mereplikasi model panggung yang khas dari tontonan. Konsentrasi malam hari, diterangi oleh obor, diorganisir untuk memprovokasi suasana ritual, di mana pemimpin muncul bukan sebagai seorang orator, tetapi sebagai sosok mesianik. Seragam, salam yang tersinkronisasi, dan musik mars memperkuat gagasan milik tubuh mistik, dan setiap tindakan mengkonsolidasikan narasi sentral. Kepatuhan bukanlah tindakan rasional, tetapi reaksi emosional yang tak terhindarkan. Emosi menggantikan pemikiran, dan dalam logika itu, simbol mengungguli argumen. Pidato-pidato ditulis dengan ritme yang hampir menghipnotis. Jeda pengulangan yang diperhitungkan dan perubahan nada menghasilkan respons fisik di antara hadirin. Kata-kata direduksi menjadi slogan singkat, mudah dihafal, mudah diteriakkan secara serempak, dan nama pemimpin diucapkan sebagai mantra kolektif yang kehadirannya menggantikan ideologi. Tujuannya bukan untuk meyakinkan tetapi untuk mengondisikan. Propaganda tidak menginformasikan tetapi mendoktrinasi. Yang esensial bukanlah konten, melainkan bentuknya. Fotografi resmi juga merupakan alat yang menentukan. Ini bukan tentang menangkap momen spontan, tetapi tentang menghasilkan adegan yang terkontrol, di mana setiap detail memperkuat citra yang diproyeksikan. Pakaian, pembingkaian, ekspresi wajah, semuanya diawasi. Selama bertahun-tahun gambar santai atau akrab dihindari, wajah harus tetap tegas, terkonsentrasi, tanpa emosi. Hanya setelah pemujaan terkonsolidasi, varian ringan yang menunjukkan kemanusiaan yang tertahan diizinkan, tetapi bahkan versi tersebut dikoreografikan dengan cermat. Sinema diubah menjadi senjata naratif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Film-film yang menunjukkan konsentrasi massa dengan sengaja menghilangkan segala tanda ketidaksetujuan atau kebisingan. Pengambilan gambar hanya memilih sudut yang menguntungkan, menyembunyikan kekosongan, dan memperkuat gerakan kolektif. Gerakan kamera mengikuti logika melingkar, menyeluruh, yang menginduksi perasaan persatuan yang mulus. Suara yang dimanipulasi di studio memperkuat tepuk tangan dan memperbesar sorak-sorai. Kamera berhenti menjadi saksi untuk menjadi rekan penulis narasi. Poster tanpa henti mereproduksi fitur wajah Führer, dahi lebar, kening berkerut, rahang kokoh. Estetika visual menghindari kontradiksi apapun, tidak ada ruang untuk keraguan.
Fitur-fitur itu diubah menjadi ikon melalui penyederhanaan kunci, di mana elemen apapun yang memperkenalkan ambiguitas dikecualikan. Wajah pemimpin harus dapat dikenali dalam format apapun, dari koin hingga kartu pos, dan pengulangan obsesif ini memiliki fungsi strategis, menghilangkan jarak antara sosok dan pesan. Slogan-slogan menemani gambar sebagai gema yang konstan, singkat, kategoris, tanpa nuansa. Dia adalah Jerman, satu rakyat, satu pemimpin, satu jalan. Strukturnya selalu biner. Mereka melawan kita, ketertiban melawan kekacauan, terang melawan kegelapan. Itu tidak menarik pada argumen, tetapi pada dorongan, dan untuk itu digunakan teknik yang sama seperti dalam kampanye komersial. Pengulangan, asosiasi emosional, saturasi. Ruang perkotaan diubah menjadi perpanjangan dari aparatur komunikatif. Bendera bukanlah dekorasi, melainkan penanda teritorial, dan ikonografi rezim dipasang di fasad, alun-alun, stasiun, kantor. Setiap tempat harus mengingatkan individu akan keanggotaannya dalam keseluruhan. Kehadiran simbol di mana-mana mencegah netralitas apapun, bahkan keheningan menjadi mencurigakan. Pada tahun-tahun menjelang konflik total, sosok pemimpin dipisahkan dari tindakan konkret. Sementara aparatur negara membuat keputusan, citra publik Führer tetap bersih utuh. Ia digambarkan sebagai pemikir, ahli strategi, panduan moral, tidak pernah sebagai manajer atau administrator. Pembagian ini memungkinkan pengalihan tanggung jawab tanpa mengikis kultus. Jika ada yang gagal, itu adalah kesalahan bawahan. Jika ada yang berhasil, itu adalah jasa pemimpin. Dengan demikian, aura ketidakmampuan untuk salah diperkuat. Parade pasukan yang diselenggarakan dengan presisi militer, bukan hanya pameran militer, tetapi koreografi simbolis. Langkah yang disinkronkan, formasi geometris, dan salam blok mengubah tubuh manusia menjadi instrumen visual. Massa berhenti menjadi tidak berbentuk untuk menjadi sosok, dan harmoni fisik memproyeksikan ketertiban mental. Pesannya jelas. Kekacauan ditinggalkan di luar, disiplin ada di dalam dan di tengah yang memerintah Führer. Publikasi pemuda dan sekolah menyebarkan versi yang dipermanis dari mitos yang sama. Cerita-cerita menunjukkan Hitler muda sebagai model dedikasi, disiplin, dan perbaikan diri, dan gambar anak-anak menempatkannya di samping hewan bangsawan atau pemandangan yang cerah. Sejarah ditulis ulang sebagai kisah penebusan, dan biografi diubah menjadi legenda. Jarak antara kenyataan dan fiksi menghilang. Yang penting bukanlah kebenaran, tetapi efikasi simbolis. Bahkan keheningan adalah bagian dari tontonan. Tidak adanya jawaban terhadap topik-topik tertentu memperkuat aura misteri. Tidak menjelaskan tindakan tertentu menimbulkan desas-desus, tetapi juga rasa hormat. Kekuatan simbol terletak pada ambiguitasnya. Semakin sedikit yang dikatakannya, semakin banyak yang diproyeksikan oleh orang lain. Propaganda tidak mengisi kekosongan, tetapi menciptakannya, dan di dalamnya emosi kolektif disisipkan. Tidak ada yang diimprovisasi. Setiap gerakan, setiap kata, setiap gambar merespons logika pendudukan total imajinasi. Ini bukan hanya tentang memaksakan suatu sosok, tetapi tentang menjajah pandangan. Siapapun yang mengamati sudah terlibat. Kultus Führer bukanlah fenomena spontan, melainkan produk yang dirancang, diproduksi, dan disebarkan sebagai mesin yang tepat, sama efektifnya dengan senjata apapun yang dikerahkan di medan perang. Langit Reich, kejayaan dan kehancuran Luftwaffe. Selama tahun-tahun awalnya, Angkatan Udara Jerman tumbuh secara rahasia, didorong oleh perpaduan antara ambisi militer dan visi strategis yang didukung oleh kalangan atas rezim baru. Meskipun Perjanjian Versailles telah memberlakukan pembatasan eksplisit, klausul-klausulnya dengan cepat dilanggar melalui program pelatihan dan pengembangan penerbangan terselubung yang dilakukan di negara-negara lain. Begitu Hitler mengonsolidasikan kendalinya, aparat tersembunyi itu muncul ke permukaan dan diubah menjadi kekuatan yang mengesankan dengan Hermann Göring sebagai pemimpinnya. Sosoknya diselimuti kesombongan dan simbol kekuatan udara baru menjadi salah satu pilar yang terlihat dari reorganisasi militer. Di bawah arahannya, korps baru tersebut menerima anggaran besar, fasilitas modern, dan akses langsung ke inovasi teknologi yang menempatkan pesawat mereka di garis depan.
antusiasme dalam mendorong penerbangan sejalan dengan perkembangan imajinasi supremasi udara. Luftwaffe bukan hanya alat perang, itu juga mewakili bentuk prestis nasional yang sangat cocok dengan nada heroik yang ingin diproyeksikan oleh rezim. Dalam konfrontasi awalnya, pengerahan itu mengesankan. Kampanye di Spanyol yang digunakan sebagai tempat uji coba berfungsi untuk menyempurnakan skuadron, menguji taktik, dan mengasah manuver pengeboman dengan efektivitas destruktif yang menarik perhatian dunia. Pelatihan pilot, standar pemeliharaan, dan kualitas peralatan menempatkan penerbangan Jerman pada posisi istimewa, siap untuk mengambil peran sentral dalam konflik berikutnya. Divisi darat bergerak dengan dukungan konstan dari pembom taktis dan pesawat tempur yang membuka jalan melalui kombinasi mematikan antara kecepatan dan kejutan. Koordinasi itu meningkatkan reputasi mereka ke tingkat mitos dengan skuadron dianggap tak terkalahkan. Operasi di atas Polandia, Norwegia, dan Prancis mengkonfirmasi citra itu, di mana kontrol ruang udara tampaknya sepenuhnya terjamin. Formasi musuh tidak terorganisir atau langsung dihancurkan sebelum berhasil merespons. Keunggulan ini memungkinkan untuk maju tanpa memerlukan kontingen besar dan udara menjadi wilayah yang jelas didominasi. Namun, rentetan keberhasilan itu menyembunyikan kegagalan internal yang tidak ditangani tepat waktu. Seiring berjalannya konflik dan meluas ke berbagai front, keterbatasan struktural mulai terasa. Kepercayaan diri yang berlebihan menyebabkan pengabaian aspek logistik penting seperti pemeliharaan armada yang berkepanjangan atau pembaruan sistematis personel khusus. Pabrik bekerja tanpa henti tetapi tidak mencapai kecepatan yang diperlukan untuk mengganti kerugian yang meningkat. Selain itu, banyak model pesawat yang efektif di tahun-tahun awal menunjukkan kekurangan dibandingkan dengan teknologi baru yang dikerahkan oleh musuh. Kurangnya mesin yang lebih kuat, pelindung yang efisien, atau jangkauan penerbangan yang memadai menjadi kritis di berbagai skenario. Pukulan paling telak terhadap citra tak terkalahkan datang dengan kegagalan dalam upaya melumpuhkan Britania Raya dari udara. Kampanye pengeboman yang diharapkan sebagai langkah tegas berubah menjadi demonstrasi yang jelas tentang keterbatasan nyata. Pertahanan udara Inggris merespons dengan intensitas dan keausan pilot, mesin, dan cadangan teknis jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Tahap ini menandai perubahan kecepatan untuk Luftwaffe yang berhenti maju dan mulai kehilangan wilayah di hadapan perlawanan yang semakin terorganisir. Ekspektasi runtuh seiring laporan menunjukkan seluruh skuadron berkurang dan ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Apa yang sebelumnya tampak sempurna berubah menjadi struktur retak yang tidak lagi dapat menahan tekanan yang terakumulasi. Komando, bukannya reorganisasi, malah jatuh ke dalam keputusan yang saling bertentangan. Göring, yang melekat pada hak istimewanya dan tidak memiliki jawaban praktis, berubah dari simbol angkatan udara menjadi sosok yang dipertanyakan bahkan di lingkungan terdekatnya. Perjuangan internal, favoritisme dalam alokasi sumber daya, dan kurangnya tinjauan taktik yang nyata mempercepat kemerosotan. Penerbangan yang telah direncanakan sebagai alat serbaguna dan dominan diseret ke penggunaan defensif yang bertentangan dengan desain aslinya. Operasi terkonsentrasi pada perlindungan wilayah yang diduduki, menangkis serangan besar-besaran, dan menutupi front di mana penarikan diri tidak dapat dihindari. Transisi itu semakin memperlihatkan kekurangan sistem dan disorientasi para komandannya. Pada fase akhir konflik, Luftwaffe beroperasi dalam kondisi genting. Pangkalan udara bersifat bergerak atau seadanya dengan cakupan teknis yang minim. Skuadron yang semakin berkurang berbagi suku cadang antar pesawat untuk membuatnya tetap terbang. Pelatihan pilot dikurangi seminimal mungkin, dan banyak yang lepas landas tanpa menyelesaikan pelatihan dasar. Meskipun teknologi yang menjanjikan diperkenalkan, seperti pesawat jet, pengerahannya terlambat dan terbatas. Apa yang dulunya merupakan kekuatan dominan berubah menjadi jaringan yang tersebar, dipaksa untuk bertindak dalam fragmen, dan tanpa kemungkinan untuk mendapatkan kembali inisiatif. Kejatuhan Luftwaffe bukan hanya hasil dari menghadapi musuh yang lebih siap. Itu juga mencerminkan kerapuhan model yang dibangun di atas ilusi kebesaran dan ditopang oleh keputusan politik yang mengabaikan peringatan dari komando menengah. Apa yang dimulai sebagai janji supremasi berakhir sebagai struktur yang rusak
tidak mampu menahan beban perang yang dibantunya untuk dimulai. Front yang tidak pernah mereka lupakan, tentara Jerman di timur. Sejak fajar tanggal 22 Juni 1941, konvoi Jerman melintasi perbatasan timur dengan presisi yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Tanah terbuka di depan mereka dalam garis gandum dan debu yang tak berujung, di mana setiap divisi maju tanpa berhenti, ditandai oleh ritme mesin yang konstan dan derit rantai. Operasi Barbarossa dibuka sebagai perhitungan yang cermat, dengan peta yang sudah digambar sebelum tembakan pertama terdengar. Para prajurit tidak bertukar kata-kata yang tidak perlu. Beberapa melihat ke cakrawala, yang lain menyesuaikan senjata mereka atau minum air panas. Semuanya bergerak sesuai dengan koreografi baja yang tampaknya tidak membutuhkan instruksi. Saat mereka masuk lebih dalam ke wilayah Soviet, desa-desa pertama yang dihancurkan oleh artileri muncul sebagai bekas luka baru di tanah basah. Kolom asap keluar dari atap yang pecah, dan di antara puing-puing terlihat bangkai hewan dan perkakas yang ditinggalkan. Musuh tampaknya telah menghilang, meskipun penembak jitu masih bersembunyi di antara pepohonan. Di titik-titik tertentu, kendaraan lapis baja menghentikan pergerakannya untuk membersihkan sarang perlawanan, sementara Zeni memeriksa jalan untuk mencari jebakan. Perintah tiba dengan cepat. Tidak ada waktu untuk evaluasi, hanya bertindak. Tujuannya adalah untuk maju, dan setiap menit keraguan dapat berarti penyergapan tak terduga. Selama minggu-minggu berikutnya, laporan menggambarkan pemandangan yang sama berulang di berbagai bagian front. Desa-desa yang terbakar, jembatan yang hancur, truk yang terkubur di lumpur, dan tentara yang kelelahan melintasi lanskap yang semakin tidak bersahabat. Di wajah mereka terlihat bekas debu kering dan keringat yang konstan. Panasnya mencekik dan hujan singkat hanya memperburuk kondisi jalan. Terkadang, orang-orang melintasi daerah rawa dalam keheningan dengan air setinggi pinggang, memegang senapan mereka di atas kepala, sementara kuda-kuda terjebak di antara akar. Beberapa tenggelam tanpa ada yang bisa berhenti untuk menyelamatkan mereka. Setibanya di tepi Dnieper, para komandan mengatur ulang kolom untuk melewati pertahanan Soviet yang telah berhasil dikonsolidasikan. Kota-kota direbut setelah pertempuran sengit yang berlangsung berhari-hari. Di reruntuhan ditemukan mayat yang terbakar, selongsong kosong, seragam yang robek. Artileri Jerman membuka jalan dengan gemuruh yang tak henti-hentinya, sementara pesawat tempur terbang di atas posisi musuh menembak dengan menukik. Ketika debu mengendap, divisi terus maju, meninggalkan puing-puing yang dulunya adalah alun-alun dan sekolah. Peta dikoreksi setiap hari karena kondisi medan dan perlawanan musuh tidak sesuai dengan perhitungan awal. Para komandan resimen mulai melaporkan kegagalan logistik. Bahan bakar tidak tiba tepat waktu, kendaraan berhenti karena kekurangan suku cadang, dan banyak orang berjalan berkilo-kilometer sambil menyeret ransel dan senjata mereka. Sepatu bot basah menyebabkan luka terbuka yang cepat terinfeksi. Pasokan makanan menjadi tidak menentu. Beberapa unit bertahan hidup dengan kaleng tua dan roti keras, sementara yang lain mengambil alih lumbung kosong di mana masih ada karung tepung atau bawang bombay lepas. Moral mulai memburuk meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Para komandan tahu bahwa jika orang-orang melihat keraguan pada pemimpin mereka, semuanya bisa runtuh. Musim panas digantikan oleh musim gugur yang lembab yang mengubah jalan menjadi sungai lumpur. Truk-truk terjebak di parit yang mustahil diperbaiki, dan kuda-kuda jatuh dengan kaki patah. Kadang-kadang, satu-satunya pilihan adalah meninggalkan kendaraan dan melanjutkan berjalan kaki. Para prajurit menutupi wajah mereka dengan syal yang penuh tanah, dan bentrokan frontal menjadi lebih sering. Soviet telah belajar untuk menyebar, menyerang dari sudut yang berbeda, untuk melawan dengan keganasan yang tak terduga. Penyergapan menjadi semakin tepat, dan banyak posisi Jerman diserbu pada malam hari. Beberapa detasmen menghilang tanpa jejak, dan pesan yang dikirim dari radio portabel tidak pernah mendapat jawaban. Ketika dingin menjadi tak tertahankan, perintah dari Berlin terus menuntut untuk mempertahankan kecepatan ofensif. Kota-kota baru ditunjukkan, garis-garis baru yang harus dicapai sebelum musim dingin. Di ladang terbuka, parit diimprovisasi dengan batang kayu dan pasir basah. Selimut basah tidak melindungi dari dingin yang meningkat. Salju muncul tanpa peringatan,
dan bersamanya gejala radang dingin pertama. Jari-jari menghitam, hidung berdarah, kaki tidak merespons saat berjalan. Senjata macet karena embun beku dan mesin tidak menyala di pagi hari. Meskipun demikian, formasi dipaksa untuk terus maju, tanpa kemungkinan mundur. Pertempuran di sekitar Moskow berbeda. Divisi Jerman bertemu dengan perlawanan yang terorganisir, di mana setiap meter yang diperoleh menelan puluhan korban. Parit musuh diperkuat dan senjata anti-tank dioperasikan dengan presisi. Tanah beku tidak memungkinkan untuk menggali posisi yang aman dan orang-orang tidur di lubang-lubang darurat yang ditutupi ranting. Beberapa mulai berbicara sendiri di malam hari, sementara yang lain menghabiskan waktu berjam-jam menatap kehampaan. Laporan berbicara tentang kemajuan, tetapi di lapangan, satu-satunya yang terlihat adalah mayat yang tertutup salju, kendaraan yang ditinggalkan, amunisi basah, dan wajah tanpa ekspresi. Paralel dengan itu, Komando Soviet telah memperkuat jaringan kereta apinya dan mulai memobilisasi unit-unit baru dari pedalaman negara. Kereta yang memuat tentara, tank yang baru dirakit, dan perbekalan tiba setiap hari. Bala bantuan muncul di tempat yang paling tidak terduga, dan banyak garis Jerman dikepung tanpa peringatan. Penarikan diri berubah menjadi adegan kacau, dengan tentara yang tersebar berusaha mempertahankan kohesi. Para perwira meneriakkan instruksi yang tidak didengar siapapun, dan divisi-divisi diorganisasi ulang saat bergerak, berusaha membangun garis pertahanan baru. Beberapa peleton menjadi terisolasi, terjebak di antara salju dan baku tembak tanpa kontak dengan markas besar. Musim dingin membawa serta kepastian yang sunyi. Tidak ada lagi pembicaraan tentang kemenangan segera atau tujuan strategis. Ini adalah tentang bertahan hidup keesokan harinya, menjaga senjata tetap berfungsi, mencegah garis agar tidak putus sepenuhnya. Pakaian mengeras karena embun beku, perban menempel di kulit, tubuh membeku di malam hari. Banyak yang menulis kalimat pendek tanpa arti atau mengulangi gerakan otomatis dengan tatapan kosong. Kendaraan dinyalakan setiap 2 jam untuk mencegah oli membeku. Ledakan terdengar semakin dekat dan wajah tidak lagi menunjukkan kejutan. Ketika pencairan dimulai, divisi-divisi telah berkurang drastis. Korban tidak dicatat dengan tepat, dibicarakan dalam angka perkiraan karena banyak yang hilang begitu saja di tengah dingin dan pertempuran. Perintahnya adalah untuk melawan, bukan mundur. Penarikan diri apapun harus diizinkan. Beberapa resimen bertahan berhari-hari di posisi yang sama, menembak dengan sisa yang ada, makan salju kotor, tidur sambil berdiri. Gagasan kemajuan tidak ada lagi. Satu-satunya yang penting adalah bertahan. Tidak ada yang menyebutkan awal kampanye atau peta yang digambar. Semuanya telah diserap oleh garis putih dan tak bergerak yang sama yang tidak membiarkan pandangan lebih dari beberapa meter. Membunuh mati dan diam, perang dari parit Jerman. Mikrofon yang tersembunyi di balik dinding bata tidak membedakan pangkat atau berasal dari interogasi formal. Mikrofon hanya merekam 2 pria yang duduk di depan meja, berbicara seolah-olah perang adalah bagian dari hidup mereka. Salah satunya menceritakan bagaimana mereka mengeksekusi tawanan di tepi parit. Yang lain mengingat pertama kali dia menyaksikan pemenggalan kepala. Mereka mengatakannya dengan kenaturalan yang tanpa ketegangan atau rasa bersalah, seolah-olah itu adalah anekdot rutin di garis depan. Inggris merekam percakapan pribadi ini tanpa sepengetahuan para tawanan, mengumpulkan jam-jam kesaksian yang tidak dirancang untuk membela diri atau membenarkan apapun. Mereka berbicara karena mereka pikir tidak ada yang mendengarnya. Perang telah menjadi lingkungan yang biasa, kebiasaan yang diterima tanpa ruang untuk dilema. Beberapa menceritakan bagaimana mereka menyingkirkan mayat, yang lain apa yang mereka rasakan setelah menembak seseorang yang tidak lagi memberikan perlawanan. Eksekusi singkat muncul dalam cerita dengan detail yang cermat, jumlah tembakan, posisi korban, ekspresi wajah. Mereka menceritakannya seolah-olah mengingat hari lain di tempat kerja. Tidak ada perdebatan moral yang terdengar, hanya deskripsi langsung tentang apa yang telah dilakukan dan bagaimana. Kedinginan itu tidak lahir dari kekejaman individu, tetapi dari adaptasi total terhadap lingkungan yang memaksakan aturannya sendiri. Membunuh menjadi bagian dari pemandangan.
Dalam banyak rekaman muncul cerita tentang orang Rusia yang ditangkap yang dipaksa menggali kuburan mereka sendiri sebelum dihabisi. Tidak ada yang mempertanyakan perintah itu atau bertanya apakah itu perlu. Yang penting adalah apakah sekop berfungsi atau apakah tanahnya terlalu keras. Yang bisa menimbulkan komentar adalah logistiknya, bukan kematian itu sendiri. Tindakan menghilangkan yang lain tidak memerlukan penjelasan. Itu diasumsikan, dieksekusi, dan pindah ke langkah berikutnya. Bertahan hidup dan memenuhi, tidak ada logika lain selain itu. Terkadang para prajurit berbicara tentang musuh yang terluka yang mereka bantu sebentar hanya untuk menghabisi mereka setelahnya. Bagi sebagian orang itu adalah bentuk kasih sayang, bagi yang lain cara praktis untuk tidak meninggalkan ujung yang longgar. Dilema moral tidak pernah muncul. Yang terwujud adalah nada persahabatan di antara mereka yang berbagi pengalaman itu, seolah-olah menceritakan cara mereka membunuh, menciptakan ikatan yang sunyi. Tidak ada yang merasa dihakimi. Fakta diam-diam itu menjadi norma. Di lapangan, hubungan dengan musuh termasuk saat-saat di mana tidak ada kekerasan langsung yang terjadi. Beberapa tawanan diperlakukan dengan kesopanan tertentu sebelum dieksekusi. Yang lain diabaikan sama sekali, seolah-olah nasib mereka sudah tertulis. Dalam cerita-cerita itu, tidak muncul pidato tentang keadilan atau kebencian ideologis. Itu bertindak karena inersia, seolah-olah setiap kematian adalah refleksi otomatis yang dituntut oleh lingkungan. Itu tidak diselesaikan dengan argumen, tetapi dengan peluru. Salah satu aspek yang paling mengungkapkan dari rekaman itu adalah nada bicara tentang kematian, eksekusi, tembakan jarak dekat, atau pemandangan tubuh yang hancur diceritakan dengan suara netral yang sama yang digunakan untuk berbicara tentang membersihkan senapan atau membuat kopi. Tidak ada drama. Membunuh bukanlah pengecualian, itu adalah praktik rutin. Cara berbicara itu tidak berpura-pura dingin, itu hanya menghilangkan penilaian apapun. Kengerian itu tidak hilang, tetapi berhenti disebutkan. Transformasi ini terjadi pada prajurit biasa maupun mereka yang memiliki pelatihan sebelumnya. Itu tidak tergantung pada pangkat atau ideologi, melainkan pada waktu paparan di garis depan. Semakin lama mereka menghabiskan waktu di sana, semakin mereka menunjukkan ketidakpedulian. Bahkan ketika mereka menyebutkan metode kejam, seperti menembak dari belakang atau mengubur mayat, tanpa memverifikasi apakah mereka masih bernapas, mereka melakukannya tanpa kebanggaan atau penyesalan. Itu hanyalah bagian dari hari kerja. Muncul juga saat-saat kejujuran ketika berbicara tentang kerentanan mereka sendiri. Beberapa menceritakan bagaimana mereka gemetar setelah pertempuran atau menghindari menatap mata orang yang akan mereka habisi. Yang lain mengakui bahwa mereka tidur lebih nyenyak setelah membunuh, karena keheningan musuh memberi mereka istirahat. Ambivalensi ini tidak dialami sebagai kontradiksi moral, melainkan sebagai mekanisme bertahan hidup. Setiap kematian hanyalah pengulangan lainnya tanpa perlu makna. Antara gerakan sehari-hari dan kematian tidak ada batasan yang jelas. Beberapa merebus air di dekat mayat yang masih mengepul, yang lain menutupi diri dengan pakaian tentara yang gugur tanpa memandang pihak mana. Seluruh lingkungan adalah blok homogen kehancuran. Panas ledakan, genangan air tebal, struktur yang pecah, siluet yang tidak bergerak. Paparan harian terhadap kengerian menghapus perbedaan antara daging yang hidup dan sisa yang ditinggalkan. Tidak ada yang berpidato, hanya tugas yang dipenuhi. Apa yang dulunya adalah musuh menjadi bagian dari kekacauan. Percakapan terpanjang berkisar pada rasa takut. Bukan sebagai hambatan yang melumpuhkan, tetapi sebagai konstanta lainnya, ditangani seperti rasa lapar atau dingin. Ada strategi untuk tidak berpikir, mengotomatisasi gerakan, bernyanyi sambil membersihkan sisa-sisa manusia dari senjata. Humor gelap bukanlah pelarian, melainkan bagian dari mekanisme. Bercanda tentang eksekusi tidak membuatnya kurang nyata, hanya lebih mudah diceritakan. Pada titik itu, kekerasan tidak lagi membutuhkan pembenaran. Mereka tidak berbicara tentang musuh sebagai monster atau sebagai ancaman ideologis. Itu adalah pihak lain yang harus dieliminasi, titik. Kadang-kadang muncul sebutan rasa hormat atas keuletan musuh, tetapi itu tidak mengubah nasib akhir. Menembak, maju, menghilangkan, segala sesuatu yang lain hanyalah pelengkap. Bahkan ketika mereka tahu bahwa perang macet, bahwa front meluas tanpa kemajuan yang jelas, dan korban semakin sering, mereka tidak mengubah nada.
Kemungkinan mati sudah diasumsikan sejak awal. Kadang-kadang seseorang mengingat seorang teman yang tidak kembali, tetapi tanpa berhenti. Kematian orang lain bukanlah berita. Sesekali muncul kalimat-kalimat yang mengungkapkan sejauh mana persepsi tentang apa yang dapat ditoleransi telah berubah bentuk. Salah satunya mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan bau darah, yang lain bahwa dia tidak lagi terkejut melihat kepala meledak. Mereka mengomentarinya seperti membicarakan cuaca. Itu bukan ketidakpekaan, itu adalah adaptasi. Merasa terlalu banyak adalah kemewahan. Diam, mengeksekusi, dan melanjutkan adalah satu-satunya cara agar tidak hancur. Yang paling meresahkan adalah bahwa orang-orang itu tampaknya tidak berbeda dari mereka yang mendengarkan mereka. Mereka bukan fanatik atau penjahat terkenal. Mereka adalah pemuda biasa yang dihadapkan pada mesin yang menuntut penyerahan total. Perang telah mengubah bentuk mereka tanpa mereka sadari, memberi mereka cara berbicara yang kering, langsung, fungsional. Tidak ada yang dialami tampak luar biasa bagi mereka. Dan meskipun mereka kemudian akan dibebaskan atau diadili, selama rekaman itu berlangsung, dunia mereka adalah ini. Parit, perintah, mayat, dan kepastian bahwa setiap tindakan, sebrutal apapun, tidak membutuhkan penjelasan. Beginilah pemikiran komando tinggi di dalam tentara yang kalah. Keheningan menjadi kebiasaan di antara mereka yang telah memberikan perintah selama tahun-tahun Reich. Duduk di depan para interogator mereka tanpa seragam dan dengan perang yang kalah, para jenderal Jerman menawarkan versi mereka tanpa gangguan, mencoba untuk menyusun kembali kisah tentang apa yang merupakan mesin yang akhirnya melahap dirinya sendiri. Mereka telah mematuhi, mereka telah merencanakan, tetapi sekarang mereka berbicara seolah-olah mereka adalah saksi biasa yang terseret oleh kekuatan superior. Satu demi satu menggambarkan bagaimana mereka merasa dimanfaatkan, dimanipulasi atau diabaikan oleh komando tertinggi yang memusatkan segalanya dan menyisakan sedikit ruang untuk bermanuver. Yang paling menarik bagi mereka bukanlah bagaimana mereka menang, tetapi mengapa mereka kalah. Dan pertanyaan kuncinya berkisar pada sosok yang akhirnya mendominasi semua keputusan, Hitler. Seiring berjalannya bulan, para kepala tentara profesional menyadari bahwa pengetahuan mereka tidak lagi dihargai. Strategi dirumuskan dari Berlin tanpa menerima keberatan, dan staf umum berhenti memiliki bobot. Perintah direduksi menjadi melaksanakan apa yang diputuskan oleh Führer tanpa berkonsultasi. Apa yang dimulai sebagai kolaborasi berubah menjadi penyerahan total. Ketika seseorang berani menyarankan alternatif, jawabannya selalu sama. Kecurigaan tidak setia atau hukuman langsung. Para jenderal yang ditangkap setuju bahwa tentara telah diubah menjadi alat politik. Itu tidak lagi memutuskan berdasarkan kriteria militer, tetapi dengan tujuan ideologis atau simbolis. Mempertahankan posisi tertentu, melawan di kota-kota tanpa nilai strategis, atau melancarkan serangan tanpa persiapan lebih sesuai dengan citra benteng daripada rencana rasional. Mereka menyesali telah menerima penyimpangan itu tanpa protes, meskipun kemudian mereka bersikeras bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka berbicara tentang kegagalan total, mereka mengalihkan perhatian ke sumber daya dan waktu. Mereka berpendapat bahwa kondisi material tidak cukup untuk perang yang begitu berkepanjangan. Beberapa mengatakan bahwa seharusnya tidak pernah dibuka front kedua, yang lain menegaskan bahwa konflik di timur adalah jebakan sejak awal. Tidak ada yang menerima bahwa ambisi Reich melampaui kapasitasnya sejak saat pertama. Kesalahan, menurut mereka, adalah taktis atau perhitungan, tidak pernah moral. Dalam membenarkan kepatuhan mereka, beberapa menyatakan bahwa mereka berusaha menghindari kejahatan yang lebih besar. Jika mereka tidak terus memimpin, mereka berpendapat orang lain yang kurang siap atau lebih fanatik akan datang. Logika itu berfungsi untuk menjelaskan mengapa mereka tetap di posisi mereka sampai akhir. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mencoba untuk memperlunak perintah atau mengulur waktu, tetapi mereka mengakui bahwa upaya mereka tidak mengubah apapun. Apa yang diputuskan di puncak tidak dapat diubah, dan ruang gerak mereka sangat minim. Banyak yang meyakinkan bahwa seiring waktu,
kepemimpinan Führer menjadi tidak dapat diakses. Mereka tidak lagi menerima penjelasan atau memiliki akses ke keputusan strategis yang paling sensitif. Beberapa menggambarkan hubungan itu sebagai rantai yang rusak. Perintah datang tanpa konteks, dan setiap upaya konsultasi dipandang dengan rasa tidak percaya. Pusat komando telah menutup dirinya sendiri, dan keheningan lebih bernilai daripada pengalaman. Menghadapi setiap kegagalan, ketakutan melebihi kebutuhan untuk meninjau kembali taktik. Dengan demikian, ruang gerak berkurang hingga menghilang, dan yang tersisa adalah mematuhi tanpa sepenuhnya memahami arah yang telah digariskan. Percakapan dengan para jenderal menunjukkan kombinasi antara kebanggaan profesional dan kebutuhan akan pembenaran. Mereka meyakinkan bahwa tentara Jerman memiliki tradisi yang ketat dan persiapan yang superior, tetapi keunggulan itu disia-siakan oleh keputusan politik yang tidak menentu. Alih-alih komando rasional, mereka harus beradaptasi dengan serangkaian kesalahan yang dipaksakan dari atas. Banyak yang berpendapat bahwa jika mereka memiliki kebebasan operasional, sejarah akan berbeda. Tetapi tidak ada yang menjelaskan mengapa mereka tidak menentang sebelumnya. Mengenai hubungan dengan cabang rezim lainnya, mereka yang diwawancarai menjaga jarak. Mereka mengatakan bahwa tentara tidak berbagi metode atau ideologi organisasi tertentu yang beroperasi di luar kode militer. Mereka menghindari detail yang tidak nyaman dan berkonsentrasi pada penekanan perbedaan antara aparatur politik dan struktur profesional. Pemisahan itu berfungsi bagi mereka untuk merekonstruksi peran mereka sebagai teknisi, bukan sebagai kaki tangan. Seragam, kata mereka, tidak menyiratkan kepatuhan terhadap apa yang terjadi di luar medan perang. Namun, narasi itu pecah ketika mereka ditanya tentang keputusan yang mereka tahu akan berakhir dengan bencana. Beberapa mengakui bahwa mereka melihat bencana datang di Rusia atau di front barat, tetapi mereka tidak didengarkan. Yang lain mengatakan bahwa mereka mencoba menunda perintah tertentu atau memodifikasi rencana untuk menyelamatkan nyawa, meskipun selalu tanpa hasil. Ruang gerak sangat berkurang sehingga bertindak sendiri berarti akhir yang segera. Dalam konteks itu, banyak yang mengakui bahwa perang menjadi masalah ketahanan daripada strategi. Itu bukan lagi tentang menang, tetapi tentang menahan yang tak terhindarkan. Meskipun demikian, mereka terus mematuhi perintah dengan presisi. Logikanya jelas, selama tidak ada penyerahan resmi, disiplin harus dipertahankan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka menjalankan keputusan yang tidak masuk akal, mereka tidak mempertimbangkan untuk tidak mematuhi. Kepatuhan itu adalah garis terakhir yang tetap utuh sampai keruntuhan. Pada akhirnya suara-suara itu tidak banyak mengungkapkan tentang perang selain tentang cara komando tinggi menghadapi kekalahan. Lebih dari meninjau fakta, mereka berusaha menafsirkannya kembali dari posisi yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan diri sebagai profesional tanpa beban moral. Masa lalu diatur ulang agar sesuai dengan narasi di mana mereka bukan bersalah, melainkan saksi yang dibatasi oleh konteks. Dan meskipun mereka mengakui kesalahan taktis atau ketidaksesuaian logistik, mereka menghindari menyentuh inti masalah, kepatuhan tanpa perlawanan. Arsitek kengerian manajemen perang menurut Speer. Pada hari Speer diangkat menjadi Menteri Persenjataan, sistem industri Reich beroperasi di ambang kehancuran. Pertemuan tidak lagi hanya pertukaran administrasi, melainkan menjadi sesi operasional di mana setiap ton sangat berarti. Sejak kedatangannya, ia mengubah kantornya menjadi pusat operasi yang mengoordinasikan aliran material, menyesuaikan jadwal pengiriman, dan memodifikasi rute logistik dalam waktu nyata. Metodenya tidak berasal dari teori, melainkan dari penyelesaian hambatan dengan solusi konkret. Alih-alih merumuskan ulang struktur umum, ia mengoptimalkan setiap komponen, perakitan, transportasi, distribusi. Di tempat orang lain melihat kekacauan, ia menerapkan urutan. Intervensinya tidak mengubah logika perang, tetapi mengubah kekacauan menjadi rantai produksi yang koheren dan berkelanjutan. Meskipun usianya masih muda, ia bergerak dengan mudah di tengah-tengah pria-pria yang telah matang oleh hierarki bertahun-tahun. Ia tidak memberi perintah dengan suara tinggi tetapi menunjukkan hasil. Selama bulan-bulan penuh, ia tidur di kantornya, melintasi negara dengan kereta khusus, dan menata ulang bengkel-bengkel yang hingga saat itu mengikuti rutinitas sipil. Tidak ada jeda.
pabrik metalurgi di Essen, lini perakitan di Kassel, pengecoran di Linz, semuanya melewati tangannya. Ia tidak mentolerir gangguan, bahkan ketika Himmler mengirim delegasi untuk memaksakan langkah-langkah paralel. Setiap intervensi yang tidak sesuai dengan logika produksi dibatalkan dengan angka dan tenggat waktu. Göring membencinya. Dari kantornya yang dipenuhi piala dan permadani, Marsekal tua itu melihat bagaimana pengaruhnya luntur di hadapan laporan kinerja yang diserahkan Speer langsung kepada Hitler. Perselisihan itu bukan ideologis, melainkan teknis. Sementara yang satu berbicara tentang otoritas, yang lain menanggapi dengan efisiensi. Selama bulan-bulan pertama, mereka bentrok mengenai kendali sumber daya rencana 4 tahun. Speer memaksakan kehendaknya tanpa meninggikan suara, hanya dengan memblokir pasokan ke departemen yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Kementeriannya menyerap fungsi tanpa suara, dan dalam waktu kurang dari 1 tahun telah menggantikan sistem lama. Hitler mengamati dengan persetujuan. Ia tidak mencari politisi, ia mencari seseorang yang akan memutar mesin tanpa banyak pertanyaan. Setiap kunjungan Führer ke pabrik-pabrik Reich berubah menjadi pameran teknis. Mereka tidak berbicara tentang ideologi. Mereka berbicara tentang poros transmisi, tungku pengecoran, hasil per jam. Kepercayaan di antara keduanya tumbuh, tetapi itu tidak pernah menjadi hubungan persahabatan. Hitler mengagumi kemampuan eksekusinya, dan Speer berpegangan pada kekaguman itu untuk mempertahankan otonomi yang belum pernah ada sebelumnya. Di bawah manajemennya, giliran produksi diperbanyak, transportasi kereta api disentralisasi, dan seluruh duplikasi dalam proses industri dihilangkan. Di kantornya, dinding-dindingnya tidak memiliki simbol partai, hanya peta, statistik, dan denah. Ia mendelegasikan dengan presisi, tetapi campur tangan ketika sesuatu mengancam ritme umum. Setiap keterlambatan pabrik di Austria, setiap kegagalan pasokan baja di Ruhr, dilaporkan dalam waktu nyata. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sementara perang bergeser ke timur, ia menjaga aliran amunisi, tank, dan suku cadang penerbangan tetap utuh. Ketika salah satu pejabat tinggi mencoba memaksakan langkah-langkah yang akan mengganggu produksi, ia dihadapkan pada barisan tertutup. Speer melindungi sistemnya dengan ketegasan yang sama seperti seorang jenderal mempertahankan posisi. Dalam urusannya dengan Himmler, semuanya diperhitungkan. Ia tidak pernah menghadapinya secara langsung, tetapi juga tidak menyerah pada campur tangannya. Ketika muncul tuntutan untuk mengalokasikan personel atau fasilitas untuk fungsi yang tidak berhubungan dengan garis depan, ia menanggapi dengan tabel perbandingan dan perkiraan dampak. Ia bukan seorang negosiator, ia adalah seorang teknisi dengan kekuasaan. Setiap konflik diselesaikan bukan dengan pidato, melainkan dengan tekanan konstan dari pasokan militer. Tidak ada seorang pun di dalam lingkaran Hitler yang berhasil beroperasi dengan independensi sebesar itu tanpa menimbulkan pembalasan. Kereta yang dikoordinasikannya tidak berhenti. Siang dan malam, suku cadang artileri, baja pelindung, mesin, dan pasokan melintasi Reich dalam urutan milimeter. Ketika pengeboman sekutu merusak pabrik-pabrik utama, ia mengaktifkan jaringan cadangan yang sudah disiapkan. Ia tidak pernah berhenti mengantisipasi. Sejak bulan-bulan pertamanya menjabat, ia telah meramalkan duplikasi tersembunyi, rute alternatif, dan gudang yang tersebar. Ia tahu bahwa garis depan tidak dipertahankan dengan ide, melainkan dengan tonase. Sementara yang lain berbicara tentang semangat Jerman, ia berbicara tentang hasil per ton batu bara. Bahkan pada tahun terakhir perang, ketika kementerian-kementerian lain runtuh, perangkat yang telah disempurnakan Speer terus beroperasi dengan presisi teknis. Lebih dari sekadar perpanjangan kekuasaan politik, jaringan logistiknya berfungsi sebagai struktur otonom yang menanggapi metrik, bukan pidato. Di tengah pengeboman Berlin, kereta-kereta masih berangkat karena sistem tersebut telah dirancang untuk bertahan tanpa perlu indoktrinasi atau kesetiaan pribadi. Tidak ada unit yang bertempur tanpa menerima peralatan di bawah arahannya. Tidak ada garis depan yang dapat bertahan tanpa urutan yang keluar dari gudangnya. Selama bulan-bulan penuh, pengaruhnya sama menentukan dengan komandan lapangan manapun, meskipun ia tidak pernah menembakkan senjata. Bukan karena ambisi, tetapi karena struktur.
Setiap keputusannya diterjemahkan menjadi jam-jam pertempuran, menjadi kolom-kolom lapis baja, menjadi amunisi yang dikirim tepat waktu. Dan ketika Reich runtuh, bukan sistemnya yang gagal lebih dulu. Militer yang mundur, garis-garis yang menyerah, komando-komando yang ragu-ragu. Mesinnya meskipun terluka masih berputar. Sampai akhir kereta-kereta berangkat, pabrik-pabrik bertahan, dan laporan-laporan terus berdatangan. Speer tidak membangun kekaisaran ideologis, ia membangun mesin yang tidak pernah berhenti berfungsi. Pengkhianatan dari dalam, konspirasi Stauffenberg. Tidak semua seragam Reich menyembunyikan kesetiaan mutlak. Dalam kegelapan kantor militer, sementara garis depan berkobar, sekelompok perwira Jerman merajut satu-satunya upaya serius untuk menghancurkan rezim dari dalam. Klaus von Stauffenberg, pria yang akan menjadi nama operasi tersebut, tidak muncul entah dari mana pun tidak bertindak sendiri. Pembentukan plot itu panjang, berliku, dan penuh keraguan. Di sekelilingnya berputar sosok-sosok yang alih-alih revolusioner adalah perwira profesional yang yakin bahwa arah yang dipaksakan oleh Hitler akan membawa negara menuju kehancuran. Meskipun mereka berbagi seragam, pandangan mereka berbeda. Tidak semua bermaksud mendemokratisasikan Jerman, beberapa hanya berusaha menghentikan bencana. Keraguan pertama muncul bukan karena kekalahan, tetapi karena arah yang diambil oleh perintah, bahkan di tengah kemenangan. Seiring berjalannya kampanye, beberapa perwira mulai menyadari bahwa keputusan strategis menanggapi dorongan pribadi dan bukan evaluasi profesional. Hitler ikut campur dalam detail operasional tanpa berkonsultasi dengan kepala lapangan mereka, dan campur tangan terus-menerus ini menimbulkan ketidaknyamanan. Serangan terhadap Uni Soviet menandai sebelum dan sesudah. Laporan korban massal, masalah logistik yang belum terpecahkan, dan kurangnya koordinasi antar garis depan memicu kecemasan yang tidak lagi bersifat pribadi. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia, anggota eselon atas mulai mempertimbangkan bahwa menghentikan penyimpangan itu membutuhkan lebih dari sekadar laporan. Perlu menghentikan pria yang mendiktekannya. Rencana-rencana itu tidak linear atau terpadu. Ada beberapa upaya sebelum upaya yang akhirnya terwujud pada bulan Juli 1944. Beberapa gagal karena rasa takut, yang lain karena kurangnya sarana. Seringkali kekurangan hal yang paling mendasar, bom, akses ke lingkaran dalam, jaringan dukungan nyata. Gestapo mengintai, dan tindakan berbagi keraguan sederhana bisa merenggut nyawa. Oleh karena itu, banyak inisiatif yang hanya berupa ide-ide yang disuarakan dengan buruk atau surat-surat yang dibakar. Tetapi sedikit demi sedikit, dan dengan lebih banyak keputusasaan daripada harapan, sebuah inti keras terkonsolidasi dengan sumber daya, tekad, dan pengetahuan yang cukup untuk mendekati Hitler. Stauffenberg bukan orang luar atau seorang idealis. Ia berasal dari jantung aparatur militer. Ia telah bertempur, telah kehilangan satu mata dan satu tangan, dan telah naik pangkat berkat kemampuannya. Justru karena itulah, perubahan posisinya memiliki bobot yang begitu besar. Ia tahu bagaimana menggabungkan akses langsungnya ke lingkaran kekuasaan dengan keyakinan yang tumbuh bahwa Hitler harus dihilangkan. Ia tidak berbicara tentang reformasi, ia berbicara tentang tindakan. Hubungannya dengan konspirator lain seperti Olbricht, Beck, atau Treschow adalah kunci untuk mengubah kata-kata menjadi perbuatan. Rencana itu dinamakan Operasi Valkyrie, sebuah nama yang diambil dari protokol nyata yang ditujukan untuk menjaga ketertiban jika terjadi pemberontakan internal. Yang mereka lakukan adalah memodifikasinya sehingga berfungsi sebagai kudeta terselubung. Hari yang dipilih adalah tanggal 20 Juli. Stauffenberg harus menghadiri pertemuan di Sarang Serigala, markas besar Hitler di Prusia Timur. Ia membawa di dalam tas kerjanya bahan peledak yang diaktifkan oleh alat pengatur waktu kimia yang meledak tetapi tidak membunuh target. Perubahan tempat di meja dan ketebalan perabotan meredam gelombang ledakan. Kabar bahwa Hitler masih hidup tersebar dengan cepat dan rencana itu berantakan. Operasi Valkyrie yang seharusnya diaktifkan di Berlin dengan pendudukan titik-titik kunci dan penangkapan para pemimpin Nazi menjadi lumpuh karena ketidakpastian. Keraguan-raguan itu mematikan.
Dalam beberapa jam, para konspirator ditangkap. Beberapa, seperti Stauffenberg, dieksekusi segera. Yang lain dikenakan pengadilan kilat atau diserahkan kepada pengadilan khusus. Konsekuensinya meluas ke seluruh Wehrmacht. Pembersihan mencapai ribuan orang. Rezim memanfaatkan upaya yang gagal itu untuk memperkuat kendali, menghilangkan perbedaan pendapat, dan memelihara mitos tak terkalahkannya Führer. Tetapi kudeta itu meninggalkan bekas. Untuk pertama kalinya, citra kebulatan suara telah rusak. Bahkan dari kalangan komando militer, seseorang telah memutuskan bahwa melanjutkan bukanlah pilihan. Alasan-alasan yang mendorong para konspirator tidak homogen dan motivasi mereka berkisar dari prinsip moral hingga ketakutan akan keruntuhan negara. Ada yang menginginkan perjanjian damai dengan sekutu barat dan ada yang hanya menginginkan tatanan baru tanpa Hitler. Mereka tidak berbagi ideologi yang sama atau rencana pemerintahan setelahnya. Satu-satunya yang menyatukan mereka adalah kebutuhan untuk mengakhiri kekuasaan absolut yang telah menjerumuskan Jerman ke dalam perang tanpa jalan keluar. Apa yang terjadi setelahnya adalah penindasan sekaligus pelajaran internal. Beberapa perwira yang ragu-ragu hingga saat-saat terakhir menarik diri. Teror yang ditimbulkan setelah kegagalan operasi membuat setiap upaya di masa depan menjadi bunuh diri yang sudah diumumkan. Namun di antara puing-puing upaya itu juga tersisa sebuah kesaksian. Inti perlawanan itu telah menunjukkan bahwa kepatuhan tidak bulat dan bahwa bahkan di pusat aparatur masih ada kantong-kantong kesadaran. Rezim menghapus mereka dari sejarah resmi, tetapi dokumentasi yang disita, berita acara interogasi, dan pernyataan pasca perang mengembalikan nama dan keputusan mereka ke dalam narasi. Apa yang bagi rezim adalah pengkhianatan, bagi yang lain adalah satu-satunya tindakan martabat di tengah keruntuhan. Runtuh dari dalam, kejatuhan dan hukuman akhir. Pemandangan menjadi lebih aneh saat pasukan Jerman mundur. Itu bukan hanya dingin, tetapi hilangnya arah secara total. Perjalanan berlanjut di antara reruntuhan, jalan tanpa nama, dan pohon-pohon yang tidak bergerak. Di tengah kekacauan, seorang prajurit maju karena inersia dengan pandangan rendah dan langkah otomatis. Ia tidak lagi tahu apakah itu siang atau malam. Kota-kota tertinggal seperti bayangan dan mayat-mayat yang tergeletak menyatu dengan lingkungan. Tidak ada yang bertanya apapun karena sudah tidak ada yang bisa ditanya. Satu-satunya tujuan adalah menjauh dari hiruk-pikuk, mencari tanda perlindungan, atau setidaknya keheningan. Garis depan telah berhenti ada sebagai garis yang dapat dikenali. Semuanya adalah campuran dari kemunduran tanpa arah, penyergapan tak terlihat, dan kolom-kolom yang mengembara yang tidak tahu di desa mana mereka berada. Prajurit itu terus berjalan, dengan beban yang lebih sedikit di ransel dan lebih banyak di kepala. Ia belajar untuk tidak berbalik jika seseorang jatuh. Ledakan artileri pendek tidak lagi mengejutkan. Itu adalah bagian dari latar belakang suara. Es berderak di bawah kaki dengan peringatan konstan. Pergerakan itu canggung ditopang oleh rasa takut tertinggal. Mantel dibagikan seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh kolektif. Tidur adalah mengekspos diri, jadi ia tidur sebentar-sebentar dengan mata setengah terbuka. Prajurit itu tidak lagi memikirkan bendera atau peta. Kadang-kadang ia menekan surat lama ke dadanya, seolah-olah itu masih menyimpan sedikit kehangatan. Kaki sakit sepanjang waktu dan senapan telah menjadi perpanjangan yang bisu, lebih sebagai beban daripada alat. Perintah ketika datang adalah teriakan tanpa sumber yang jelas. Sudah tidak ada lagi hierarki yang terlihat, hanya tersisa refleks, bergerak jika yang lain bergerak, berlindung jika sesuatu meledak, mengawasi jika seseorang jatuh. Disiplin telah larut dalam gerakan otomatis. Kadang-kadang saat berbelok di jalan setapak, langkah terhenti oleh mayat di tanah. Ia terus berjalan, tanpa banyak melihat, tanpa memikirkan apapun. Jika terlihat api unggun, mereka mendekat dengan hati-hati, dengan senjata teracung. Tidak ada yang berbicara bahasa yang sama. Beberapa meracau hal-hal yang tidak masuk akal, yang lain mengulangi lagu-lagu dengan suara hampa. Prajurit itu tidak menunggu perintah atau keajaiban, ia berjalan karena berhenti berarti menyerah. Akhir itu tidak datang dengan ledakan, tetapi sebagai kekosongan progresif, hilangnya ritme, kejatuhan tanpa upacara. Mereka hanya berhenti ketika tubuh tidak mampu lagi, musuh tidak berwajah,
Kadang-kadang itu adalah bayangan di antara pohon-pohon, di lain waktu, bisikan dalam bahasa yang jauh. Prajurit itu tertutup embun beku, mengerti bahwa garis depan telah menghilang, bahwa tidak ada lagi bendera atau batalion yang tersisa. Hanya tersisa langkah kakinya dan gema langkah-langkah yang tidak akan pernah ia ambil lagi. Ketika Soviet sudah berada di Prusia Timur, banyak komandan lokal masih menolak mengizinkan warga sipil melarikan diri. Pengepungan berlanjut, tetapi di beberapa wilayah pejabat partai masih memerintahkan pertahanan total atas kota-kota yang sudah pasti kalah. Aparat administrasi yang sudah memburuk sejak pengeboman Hamburg dan jatuhnya Balkan mulai retak dengan perintah yang saling bertentangan, evakuasi yang terorganisasi dengan buruk, dan hampir tidak adanya transportasi. Beberapa kepala logistik lokal masih menunggu bala bantuan yang dijanjikan dari Berlin, sementara yang lain melarikan diri sendiri. Tidak ada penarikan yang tersinkronisasi, hanya kekosongan yang diisi setiap kota sebisanya, mengimprovisasi komite yang mencoba menegosiasikan penyerahan parsial, sementara batalion yang paling fanatik mengeksekusi mereka yang menyarankan penghentian pertempuran. Di kota-kota seperti Kassel, Erfurt, atau Zwickau, banyak wali kota digantikan oleh anggota partai tanpa pengalaman militer yang memerintahkan pertahanan setiap jalan, seolah-olah itu adalah Reichstag. Seiring dengan terputusnya komunikasi dan hilangnya kontak kementerian dengan provinsi, Hitler mencoba mempertahankan kendalinya dengan menandatangani dekret dari bunker. Di sana, ia terus menunjuk komandan wilayah yang sudah tidak ada. Kabinetnya tidak bubar secara formal, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang mematuhi siapa. Sistem administrasi terfragmentasi menjadi rantai komando paralel. Militer menanggapi jenderal mereka sendiri. Partai menciptakan jaringan Volkssturm yang hampir tidak tahu cara menggunakan senapan, dan Gauleiter memaksakan keputusan yang tidak terkoordinasi dengan divisi atau polisi. Di desa-desa terkecil, kebingungan itu berujung pada bentrokan internal. Sementara beberapa perwira bernegosiasi dengan sekutu untuk melindungi penduduk, mereka yang setia pada sumpah terus mengorganisir skuad bunuh diri. Setiap wilayah mengalami akhir mereka sendiri tanpa rencana bersama. Beberapa menyerah tanpa perlawanan, yang lain memperpanjang bencana beberapa minggu lebih lama, seperti yang terjadi di Breslau atau Küstrin. Gagasan kapitulasi tidak terpikirkan oleh banyak pejabat tinggi. Bukan karena harapan, tetapi karena ketakutan. Mereka tahu bahwa penyerahan akan berarti harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, semakin banyak pemimpin yang memilih untuk tidak menunggu pengadilan. Mulai dari Gauleiter hingga kepala logistik kota, mereka mulai ditemukan tewas di rumah, di kantor, kadang-kadang bersama keluarga mereka. Dalam catatan lokalitas di selatan, ada desa-desa di mana wali kota, kepala kantor pos, dan kepala sekolah meninggal pada hari yang sama, padahal belum ada perintah penyerahan yang datang. Keheningan akhir adalah hal yang personal, tidak terkoordinasi. Dan tidak selalu karena rasa bersalah, banyak yang takut akan kekejaman tentara merah, yang lain tidak bersedia menghadapi kondisi kamp tawanan. Tetapi keruntuhan itu tidak hanya fisik. Di banyak lingkaran kekuasaan, perasaan kekalahan sudah muncul berbulan-bulan sebelumnya. Hanya saja tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Sementara itu, di perbatasan timur, mereka yang tersisa terus berusaha mundur ke barat. Kolom-kolom orang yang terluka, unit-unit yang tercerai-berai, dan keluarga-keluarga pengungsi bergerak maju di antara parit-parit yang ditinggalkan dan sisa-sisa desa yang terbakar. Beberapa kelompok berhasil menempuh perjalanan hingga 800 km dengan berjalan kaki tanpa tahu apakah mereka akan menemukan makanan atau apakah mereka akan tiba lebih dulu daripada Rusia. Tidak ada garis yang jelas atau peta yang berguna. Banyak yang dipandu oleh rumor atau mengikuti kelompok di depan tanpa tahu kemana tujuannya. Dalam perjalanan-perjalanan itu, tidak sedikit yang mati kedinginan. Yang lain jatuh karena kelelahan atau terkena bom saat melintasi jembatan darurat. Itu bukan penarikan diri, itu adalah pembubaran. Komandan meninggalkan mereka yang tertinggal tanpa menunggu. Slogan itu bukan lagi untuk menang, tetapi untuk melarikan diri. Mereka yang tertangkap menghadapi nasib yang hampir tidak diceritakan dengan suara keras. Deportasi ke timur segera dimulai. Banyak tentara dibawa ke Ukraina, Belarusia, atau Siberia.
Di sana mereka disambut oleh kamp kerja paksa di mana tidak ada seragam atau nama, hanya nomor. Interogasi adalah hal yang rutin, tetapi tidak semua selamat dari musim dingin pertama. Dalam surat-surat yang diselamatkan, para tahanan menceritakan bagaimana mereka berbagi selimut dengan 4 orang, bagaimana roti diukur dalam gram, dan bagaimana air beku dikerok dengan pisau untuk dipanaskan di atas lilin. Sebagian besar tidak tahu di negara mana mereka berada. Beberapa percaya mereka tidak akan pernah kembali. Balasan kepada keluarga mereka ketika tiba disensor dan di banyak surat tidak disebutkan tempat atau kondisi. Mereka hanya meminta agar tidak dilupakan. Dalam kesaksian seorang prajurit yang ditangkap di dekat Königsberg, dijelaskan bagaimana setibanya di kamp tidak ada barak, hanya parit. Mereka tidur di bawah tanah ditutupi papan basah. Tugas-tugas termasuk rekonstruksi jembatan, ekstraksi kayu, atau pembersihan ranjau. Kecelakaan adalah hal yang umum dan tidak dicatat. Banyak dari mereka yang tidak meninggal karena infeksi mulai kehilangan ingatan atau berbicara sendiri. Disorientasi menjadi norma. Dalam kasus lain yang dikumpulkan oleh keluarganya, seorang kopral berhasil kembali ke Jerman Barat pada tahun 1953 dan sudah tidak ingat bahasa ibunya. Surat-suratnya dari Kazakhstan hanya memiliki kalimat-kalimat singkat, tanpa kata kerja atau tanda baca. Ibunya mengenalinya dari cara ia menulis namanya. Penawanan tidak berakhir dengan perang. Ribuan tentara tetap berada di kamp hingga pertengahan tahun 50-an. Otoritas Soviet memutuskan untuk menahan banyak dari mereka sebagai tenaga kerja untuk membangun kembali wilayah yang dihancurkan oleh invasi Jerman. Penahanan itu tidak dilihat sebagai hukuman individu, tetapi sebagai kompensasi kolektif. Gagasan keadilan melibatkan penderitaan yang proporsional, dan dalam banyak kasus, kepulangan disambut dengan kecurigaan. Di daerah-daerah yang dikuasai sekutu, beberapa tahanan yang dibebaskan diinterogasi lagi oleh otoritas militer Jerman. Loyalitas mereka, hubungan mereka dengan musuh, atau kemungkinan kolaborasi diragukan. Mereka yang membawa cerita yang terlalu mengerikan dipandang dengan jarak, seolah-olah mereka adalah pengingat yang tidak nyaman akan kekalahan yang banyak orang coba untuk tidak sebutkan lagi. Di pedalaman negara, kisah-kisah para tawanan itu jarang didengar. Beberapa kembali ke rumah yang sudah tidak ada. Yang lain menemukan istri mereka menikah dengan tetangga atau anak-anak mereka memanggil pria lain ayah. Reintegrasi berlangsung secara diam-diam, hampir tidak terlihat. Tidak ada penghormatan atau kompensasi, hanya antrean panjang di kantor-kantor di mana diperdebatkan apakah mereka berhak mendapatkan jatah ganda atau bantuan untuk membangun kembali rumah yang sudah tidak ada. Banyak yang memilih untuk tidak menceritakan apapun. Mereka lebih suka diam daripada menghidupkan kembali tahun-tahun yang telah dirampas dari mereka. Dan dalam keheningan itu, perang belum sepenuhnya berakhir. Keheningan yang tersisa setelah kekalahan itu tidak hanya menandai kembalinya para tawanan, tetapi juga keruntuhan seluruh sistem yang dibangun di atas ilusi kendali. Jerman tidak kalah dalam Perang Dunia Kedua di satu garis depan atau dalam satu pertempuran. Kekalahannya adalah hasil dari akumulasi kelemahan yang ditolak oleh rezim untuk dihadapi, ekonomi yang tidak pernah berhasil mempertahankan laju perang, jalur pasokan yang kewalahan oleh kecepatan serangan, militer yang terbagi di dua garis depan yang mustahil, dan kepemimpinan yang berakhir terisolasi dan tanpa visi. Ketika Albert Speer mencoba mengatur ulang produksi pada tahun 1942, sudah terlambat. Mesin perang tidak dapat mengimbangi wilayah yang hilang atau membalikkan kehancuran kekuasaan. Perang yang dimulai Jerman dengan cepat dan arogan berakhir dengan kemunduran, kelangkaan, dan kekacauan. Musuh yang dianggap lemah, Uni Soviet, menunjukkan kapasitas perlawanan dan mobilisasi yang bahkan melampaui perkiraan paling optimis Reich. Sementara itu, sosok Hitler, sentral bagi mitos kekuasaan absolut, menyusut menjadi keheningan bunker yang berpuncak pada tindakan terakhir yang diinterpretasikan banyak orang sebagai penutupan simbolis rezim. Dokumenter ini tidak hanya merekonstruksi kekalahan militer, tetapi juga keruntuhan struktural. Yang hancur bukan hanya militer tetapi juga ide dominasi yang tidak pernah mengukur batasnya sendiri.